Kerja Khusus SMK Swasta Bangun Bangsa Mandiri Kandang Haur yang pertama kalinya menyelenggarakan Job Fair 2023. Pada pembukaan Job Fair tersebut, selain dihadiri ribuan orang pencari kerja, turut hadir pengawas sekolah, Yayasan Bangun Bangsa Mandiri, kepala sekolah, guru dan karyawan serta salah satu dari pihak perusahaan. Ketua Bursa Kerja Khusus, Hasan Hariri mengatakan bahwa pelaksanaan Job Fair tersebut baru pertama kalinya diselenggarakan. Sementara itu, salah satu pengunjung Job Fair, Ida Agresti, warga Desa Sumbon, Kecamatan Kroya mengatakan bahwa adanya Job Fair tersebut sangat membantu bagi para pencari kerja. Acara Job Fair tersebut terlaksana dengan lancar dan aman. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baybudin Ernius mengabarkan. Kegiatan Bursa Kerja Khusus SMKS Bangun Bangsa Mandiri Job Fair 2023 ini, apa yang mau disampaikan dari Pak Hariri? Di Job Fair SMK BPN Pusat Keunggulan tahun 2023 ini adalah Job Fair yang pertama kali diadakan SMK BPN. Tapi alhamdulillah dengan peserta yang lumayan banyak, ada sekitar 200 peserta yang datang, dan kita mendatangkan lebih dari 10 perusahaan yang memang sedang membutuhkan karyawan, baik dari Ijon atau kelas 12 maupun dari alumni SMK BPM maupun SMK Sekitar. Untuk harapannya apa sih, Pak? Harapannya kita bisa memberikan kesempatan dan peluang kepada teman-teman alumni SMK maupun SMA maupun Alia untuk bisa memfasilitasi mereka menemukan pekerjaan yang terbaik untuk mereka, karena kondisi hari ini adalah banyak sekali alumni-alumni SMK yang masih membutuhkan pekerjaan. Job Fair ini di tahun 2003 atau memang sebelum-sebelumnya pernah dilaksanakan? Sebelumnya belum pernah, makanya tadi ini yang pertama, dan insya Allah ini akan menjadi kegiatan rutin di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Di samping misalkan Job Fair itu setiap tahun, kita juga nanti setiap bulan akan ada rekrutmen dari perusahaan-perusahaan baik di Jabodetabek maupun di lokal Indramayu dari BKK SMK BBM. Nah, untuk di SMKS Bangun Bangsa Mandiri sendiri, alumninya di tahun kemarin seberapa besar ataupun seberapa persen sih yang sudah terekrut di perusahaan-perusahaan? Ya, untuk penelusuran alumni atau tracer studi itu kita lakukan untuk alumni yang setahun sebelumnya, artinya alumni tahun 2022. Alumni 2022 itu alhamdulillah sudah lebih dari 50% yang menempati posisi pekerjaan maupun wirausaha. Namun untuk alumni yang kemarin 5 bulan yang lalu, di bulan Juni, alumni 2023 itu sejauh ini belum dilakukan penelusuran alumni, kemungkinan akan dilaksanakan tracer itu di bulan Januari, jadi datanya belum ada. Sedangkan alumni 2023 itu berjumlah 107 orang, alumni 2022 itu berjumlah 112 orang, dan alumni 2021 105. Oke, tadi di sambutan pihak pengawas sekolah ya menyebutkan bahwa SMKS Bangun Bangsa Mandiri ini ada label PK-nya. Ya. Nah,
Bisa dijelaskan Pak untuk PK itu apa? Ya, PK itu adalah SMK Pusat Keunggulan. Itu adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk SMK-SMK yang memiliki siswa lebih dari 216, kemudian memenuhi kualifikasi, lolos wawancara dari Direktorat PSMK dan seterusnya. Yang jelas SMK Pusat Keunggulan itu adalah bantuan dari pemerintah untuk SMK-SMK yang memang mempunyai potensi baik di jurusannya maupun sekolah secara keseluruhan. Dan di Indramayu ini tidak lebih dari 20 SMK negeri dan swasta yang sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Dari 150-an SMK yang ada di Indramayu, itu yang pusat keunggulan hanya ada 20 sekolah, termasuk SMK BBM. Nah, di SMKS Bangun Bangsa Mandiri ini apa sih keunggulannya Pak? Ya, SMK Bangun Bangsa Mandiri ini alhamdulillah untuk kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya, terutama alat praktek, itu menurut saya itu paling sesuai rasionya dibanding sekolah-sekolah di sekitar. Karena di sekolah sekitar itu ada yang jumlahnya banyak, tapi memang rasio alat prakteknya itu jadi kurang. Artinya giliran siswa untuk memegang atau mengakses alat praktek itu sangat terbatas. Tetapi kita muridnya tidak terlalu banyak, tetapi alat prakteknya ya sudah memadai. Artinya rasio antara jumlah siswa dan jumlah alat praktek itu mencukupi. Kemudian ekstrakurikuler kita juga sering mendapatkan prestasi. Kemudian yang paling kami rasa adalah keunggulan kita adalah unit produksi. Kita itu adalah SMK dengan unit produksi yang paling unggul dari semua jurusan. Ada DKV, itu punya studio foto, punya BBM Studio, kemudian di TKJ-nya kita punya BBM.net, ada kita sharing internet bandwidth ke masyarakat, dan itu sudah menghasilkan profit. Artinya ketika siswa setelah belajar di SMK BBM ini, pihak sekolah sudah membekali keahlian yang tadi disebutkan ya Pak ya? Ya, membekalinya itu tidak hanya di kelas dan di ruang praktek, tetapi juga tadi di unit-unit produksi itu, seperti misalkan BBM.net, itu kan langsung kita udah punya pelanggan, kita sudah punya bandwidth. Ketika ada maintenance ke pelanggan itu bisa langsung siswanya yang mengerjakan. Jadi mereka sudah langsung terjun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah administrasi jaringan, tidak hanya lewat teori dan praktek di ruangan, tetapi mereka juga sudah terjun langsung memberikan maintenance ke pelanggan-pelanggan yang kita miliki dari unit produksi tersebut. Nah, ini kan acara job fair ya. Di dalam job fair ini ada kegiatan PMI ya. Itu kenapa alasannya Pak? Kita itu sebenarnya sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Artinya memang mindset kita, seluruh manajemen sekolah itu adalah mendidik siswa untuk bisa lebih peduli terhadap sesama. Jadi sering sekali kita dalam kegiatan-kegiatan event-event besar di SMK BBM itu melaksanakan juga kegiatan sosial, karena ya kita ingin memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa kita tidak hidup sendirian, kita adalah makhluk sosial, kita juga harus peduli dengan orang lain gitu. Makanya begitu kita ada jadwal job fair, kita langsung menghubungi PMJ Indramayu untuk bisa berpartisipasi. Barangkali ada siswa kita, guru yang pengen mendonorkan darah, peduli kepada sesama. Kemudian kita juga ada cek kesehatan gratis, kita mendatangkan tim kesehatan dengan dokter dan perawat, dan alhamdulillah itu mereka tidak minta
biaya seperti itu, dan kita juga ke masyarakat memang kita gratiskan. Untuk perusahaan sendiri yang ada sekarang pada job fair itu ada berapa Pak jumlahnya? Di informasi awal itu ada 10 lebih, tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak terkonfirmasi sampai jadwal ini dilaksanakan, seperti Alfamart dan PNM itu tidak terkonfirmasi, padahal awalnya sudah ada pembicaraan di awal gitu, pembicaraan pembuka, tetapi memang karena ada beberapa hal tidak bisa melaksanakan job fair dengan kita. Jadi yang lainnya itu ada Indomaret, kemudian Yamaha, ada 2 perusahaan, kemudian ada GVC, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan kecil di sekitar, jadi ada sablon, itu sablon karung beras, karena di Karangsinom dan sekitarnya itu kan banyak sekali pabrik-pabrik produksi beras, dan hampir semuanya yang ada di sini itu karungnya disuplai oleh namanya Abah Sablon, dan itu lagi butuh karyawan, jadi dan mau kita ajak kerjasama untuk melakukan rekrutmen di SMK BBM. Kemudian ada JNT Kargo, juga perusahaan kargo atau pengiriman paket, juga lagi butuh karyawan. Kemudian ada 87 sportwear yang ada di Jakarta, kemudian ada Jangkar Global Group yang ada di Jakarta. Meskipun skalanya tidak butuh karyawan massal, tetapi memang lagi membutuhkan karyawan. Oke, itu yang terakhir, apa ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mungkin yang perlu disampaikan adalah untuk teman-teman alumni SMK manapun yang ada di Indramayu, tolong persiapkan diri kalian ketika sudah memasuki kelas 12 dan diambang kelulusan. Dan yang paling penting disiapkan untuk menempati posisi-posisi pekerjaan yang diidamkan adalah tidak hanya hard skill, tidak hanya keahlian teknis, tetapi juga soft skill, dan itu justru yang paling penting. Soft skill itu adalah karakter, seperti jujur, ulet, bertanggung jawab, komunikasinya bagus, seperti itu. Jadi itu yang perlu disiapkan teman-teman yang belum lulus maupun yang sudah lulus. Karena selama saya di BKK, banyak perusahaan ngomong kita itu sebenarnya butuh banyak karyawan. Tetapi alumni kita juga ngomong kita tuh susah nyari karyawan, susah nyari pekerjaan. Jadi ada ada mismatch di sini. Sebenarnya kenapa? Perusahaan itu susah nyari karyawan, sedangkan para pencari kerja bilangnya susah nyari kerjaan. Itu sebenarnya ada mismatch. Karena gini, sebenarnya teman-teman kita yang sudah lulus SMK itu kurang mempersiapkan diri, sehingga tes demi tes dilakukan tetapi tetap tidak lolos. Nah, yang tidak lolos itu kenapa? Makanya orang perusahaan bilangnya kita susah nyari karyawan. Jadi bukan tidak ada pelamarnya, tapi memang dari ribuan pelamar itu yang sesuai kualifikasi, yang lolos psikotes, yang karakternya sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan itu memang tidak banyak. Jadi alumni ngerasa susah nyari kerja, perusahaan juga ngerasa susah nyari karyawan. Intinya adalah alumni kita itu ya kurang mempersiapkan diri. Sebenarnya psikotes yang dilakukan perusahaan itu banyak sekali, bisa dipelajari baik di Google maupun di YouTube. Kalau teman-teman alumni SMK itu menyisihkan waktunya untuk belajar psikotes, belajar mengerjakan soal-soal itu, insya Allah akan sangat gampang gitu lulus tes perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Oke. Itu saja mungkin yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih Pak ya. Sangat membantu buat anak-anak yang belum bekerja ya. Kayak saya juga baru selesai dari apotek, baru selesai kerja lagi dan mau mencari pekerjaan, jadi rada gampang. Sudah pernah bekerja? Sudah. Kalau boleh tahu
kerja di wilayah mana? Di wilayah Kedokan Gabus. Mbak ini lulusan SMK ataupun SMA? SMK. SMK mana? SMK El Huda Kedokan Gabus. Oke. Terima kasih Mbak ya. Iya.